Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Kembali di sini sama konten gue. Dari channel YouTube gue tuh gue ganti jadi Traumatics ID karena gue pengen bikin orang-orang yang percaya dukun, percaya hal-hal klinik itu trauma. Apalagi dukun-dukun, gue mau bikin dukun-dukun itu trauma sampai dia itu kencing-kencing ya kan. Ada. Gimana tantangan gue kemarin? Para dukun-dukun, kalian lihat kah video gue yang gue bikin kemarin? Yang lihat udah berapa? 500-an kalau nggak salah. Kemarin ada komentar di YouTube gue juga, jangan yang tulisannya jangan sombong mas. Gimana ya? Gue mau bilang, gue nggak sombong sebenarnya, tapi gue tuh mau buktiin kalau ini tuh nggak nyata, gitu loh. Itu nggak nyata. Pokoknya tuh jangan percaya lah gitu, cok. Zaman sekarang, kalau zaman dulu kan emang nggak ada informasi tentang hal seperti itu, kayak informasi tentang penyakit atau apapun itu kan belum ada semuanya, makanya semuanya itu digantungin sama hal-hal yang klinik, paham kan? Di sini gue nggak mau bahas tentang hal perdukunan lagi, tapi di sini tuh lebih penting lagi, ini lebih darurat lagi bisa dibilang, karena orang Indonesia itu pasti menjunjung hal ini, meninggikan hal ini, pasti tuh ini tuh harus kita banggain karena ada ini gitu. Dan ini masih berhubungan dengan hal-hal gaib. Kalau kalian pengen tahu, jangan skip video ini, jangan pindah channel lain, kalian tetap di channel ini. Dan apa yang kita bahas, hal penting ini, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas hal ini. Kali ini kita akan bahas hal penting, yaitu indigo. Nah, indigo itu apa sih? Indigo tuh kalau menurut gue sendiri, gue nggak nyomot di Google, tapi yang gue tahu sendiri, indigo tuh seseorang yang peka terhadap sesuatu yang gaib, orang yang peka terhadap sesuatu yang berbau mistis, seperti dia bisa ngelihat kuntilanak, dia bisa ngelihat pocong, dia bisa ngelihat sesuatu yang nggak kita bisa lihat, seperti itu simpelnya. Nah, kenapa sih hal ini penting banget? Karena hal indigo ini itu memang tuh selalu dibangga-banggain sama masyarakat Indonesia. Contohnya itu dijunjung namanya, oh ini tuh orang sakti bro, dia bisa ngeramal sesuatu, dia bisa ngelihat sesuatu, dia bisa ngelihat masa depan dan lain-lain, makanya dia tuh dibilang orang spesial. Dan menurut gue kalau orang seperti itu orang-orang sakit, kalau menurut gue ya. Sorry tuh sih ini kalau samanya ada orang yang tersinggung. Dan pokoknya intinya tuh kalian jangan percaya hal-hal seperti itu. Pokoknya sedikit itu tuh jangan mistis, tapi itu kita harus logis, seperti itu kawan-kawan. Di sini gue nggak mau nyalahin sesuatu, apalagi nyalahin dukun. Gue emang nggak percaya dukun, tapi kalau kalian mau percaya sama dukun ya silakan. Nggak ada yang mau apa ya, mau ngalang-ngalangin gitu loh. Kalian percaya sama dukun, nggak percaya, itu terserah kalian. Semuanya itu pada diri kalian sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bakal ngebahas dua pembahasan tentang indigo ini. Hal yang emang unik dari para anak-anak yang katanya ini bisa melihat para pergoipan ini. Dan mari kita bahas pembahasan pertama. Di sini gue bilang anak-anak itu unik. Unik kenapa bang? Uniknya di sini rata-rata anak indigo itu ceritanya hampir sama. Kalian cari aja gitu YouTube, banyak banget orang indigo itu yang ceritain masa lalunya, kecilnya, ceritanya seperti apa. Dan rata-rata orang seperti ini tuh sama ceritanya. Samanya seperti apa? Biasanya seorang indigo itu dari kecilnya itu tuh terkena perundungan atau pembulian, biasanya seperti itu. Rata-rata seorang itu dia nggak punya temen pas dia kecil, dia nggak punya kawan, dia nggak punya orang yang deket pas dia bersekolah. Nah, kok bisa bang seorang itu bisa jadi unik? Ya karena gini, anak kecil pertama dia tuh dibully, terus dia ini nggak berani speak up sama orang terdekatnya, nggak berani ngomong sama orang tuanya, makanya hal ini tuh selalu dipendam sama anak-anak ini. Dia dipendam masalahnya,
Terus apa, dia stres. Jangan salah, anak kecil tuh bisa stres boy. Walaupun dia tuh masa-masa bahagia, tapi anak kecil seperti ini tuh bisa stres. Stresnya kenapa? Karena anak ini nggak berani speak up. Misal awalnya seperti itu, dia nggak berani speak up sama orang-orang terdekatnya. Terus dia mendem terus sampai dia stres, dia bingung. Nah, si otak kita ini unik. Otak kita ini bisa memberikan visualisasi. Dia bisa menggambarkan, dia bisa mengisahkan otak ini. Dia bisa mengisahkan kalau kalian itu terkena stres, si rasa stresnya aktif di otak kita. Terus ketika kita main-main sendirian gitu, main mobil-mobilan atau main boneka-bonekaan, kita memvisualisasikan kita tuh punya teman yang disebut apa? Teman imajinasi. Nah, teman imajinasi ini biasanya itu anak kecil. Biasanya tuh berbentuk anak kecil, teman imajinasi itu. Nah, biasanya si anak ini tuh bilang sama ibunya, "Bu, saya punya temen loh. Saya tadi habis main-mainan sama si ini gitu." Biasanya seperti itu ceritanya. Dari situlah dia tuh pas besarnya dia tuh ke bawah. Karena apa? Si ibu ini nggak mau bilangin kalau kamu ini jangan gitu ya nak, teman imajinasi itu nggak ada. Biasanya itu juga peran orang tua itu penting loh bagi anak-anak. Biar apa? Biar si anak ini juga bisa mikir, oh iya ya, wong temenku nggak bisa kelihatan kok, berarti kan nggak nyata. Agar apa? Si anak ini nggak nerusin pas gedenya gitu loh Ci. Biar dia tuh nggak nerusin hal itu. Nanti kan pas gedenya nanti bisa kayak orang-orang tadi loh, yang katanya bisa ngeliat masa lalu lah, dia bisa ngeliat setan lah, jin lah, dia bisa ngeliat orang yang dibunuh. Padahal di dalam Al-Quran pun, jika orang itu meninggal, orang itu bakal kembali ke tempatnya, yaitu akhirat, entah surga, entah neraka. Intinya arwahnya di situ, bisa dibilang gitu. Kita nggak boleh kita ngomong seperti itu. Kita nggak boleh kayak, oh ini loh orang ini tuh kecelakaan meninggal gitu, pas dia hamil dibunuh gitu. Contohnya seperti itu kan banyak banget cok, contohnya gitu loh cok. Jadi apa, pokoknya kalau kita punya anak seperti itu, buat ibu-ibu, bapak yang baru punya anak, kalau anak kalian baru sekolah, itu ditanyain dulu, nak gimana sekolahnya, gimana, nyaman nggak, ada yang nakal nggak. Kita harus tanyain seperti itu, biar apa, anak itu relax, anak itu bisa ngerasain, oh ada yang peduli loh sama saya gitu. Jangan sampai anak itu ngomong, aduh aku takut nih ngomong sama bapak ibu nanti dimarahin, nanti dia bakal stres sendiri gitu loh. Pembahasan kedua ini juga unik sekali. Kita lanjut di pembahasan kedua. Nah, kedua ini kita bilang penyakit. Kenapa gue bilang penyakit? Karena kemungkinan seorang ini tuh terkena penyakit, suatu sindrom lah bisa dibilang. Kita beri contoh seperti skizofrenia. Nah, skizofrenia itu apa sih, Bang? Skizofrenia sendiri itu adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan berperilaku dengan baik, misalnya seperti itu. Nah, skizo ini itu belum ditemukan penyebabnya apa, tapi kemungkinan penyebab skizo ini itu adalah ya stres tadi gitu loh. Ya kena sindrom itu, makanya kita bilang penyakit ya gitu ya. Kita bilang penyakit gitu. Nah, seorang skizo itu biasanya tuh bisa mempunyai kepribadian ganda, biasanya tuh bisa menjadi B, C, pokoknya moodnya tuh bisa gonta-ganti seperti itu. Skizo itu gimana ya? Beda ya sama mood kita, kayak mood cewek itu yang biasanya bahagia langsung bisa jadi sedih, itu beda. Skizo itu emang seperti itu, kadang itu bisa ada 3 kepribadian, ada 4 kepribadian, bahkan lebih. Yang paling banyak tuh berapa ya, 12 atau 11 kepribadian tuh ada cok. Pas gue ngeliat berita gitu, itu orang luar negeri kalau nggak salah. Nah ini tuh pentingnya, kita harus kalau kita tahu anak kita tuh punya penyakit seperti ini, kita tuh harus ke psikolog atau ke dokter lah, bisa dibilang gitu. Atau enggak, kita tuh bisa menyembuhin anak ini dari omongan kita sendiri gitu. Biar apa, anak ini tuh merasa relax, anak ini tuh merasa kayak ada yang memperduliin gitu aja udah. Nanti teman hayalannya itu bakal hilang sendiri karena ada yang memperduliin tadi gitu. Dan sebenarnya juga gue tuh gemes banget sama orang-orang yang ngakunya itu indigo, yang ngakunya tuh bisa ngeliat hantu-hantu ini. Gemes banget rasanya, so. Gue pengen kumpulin rasanya. Gue tantang kalian semua orang indigo se-Indonesia. Gue butuh 5 orang indigo.
gue tantang kalian ke rumah gue atau enggak, gue bisa nyewa tempat gitu. Jadi gue butuh 5 orang, 5 kursi juga. Gue mau bekap mata mereka biar kita nggak bisa lihat, terus gue nulisin sesuatu. Jadi gue udah ganti seperti itu, atau enggak ya sendiri-sendiri masuknya, nggak apa-apa lah. Gue mau nanya, gue bakal nulis sesuatu terus gue suruh bacain teman hayalannya ini, atau enggak suruh baca setannya ini tulisan apa. Kalau dia sampai tahu ini tulisan apa, berarti dia indigo, dan gue bakal nyerah. Gue bakal ngakuin kalau indigo itu nyata, kalau indigo itu ada. Ayo lo, gimana cok? Dan atau enggak kita kumpulin 5 orang ini sendiri-sendiri, terus kita tanyain di tempat itu ada apa aja. Pasti jawaban mereka tuh beda-beda cok. Nanti yang A jawabnya di situ ada pocong, si B nanti jawabnya di situ ada kuntilanak, si C jawabnya di situ ada kakek, si D ngomong di situ ada siluman monyet. Kailah sunggokong emang. Jadi gini loh, so kita tuh harus berpikir logis gitu lah apa-apa. Kita nggak perlu wah mistis terus gitu kan. Itu apa yang dinamain apa? Logika mistika. Itu orang-orang dikit-dikit mistis. Nanti jalan ya kan, lewat tempat-tempat gelap, terus motornya mogok. Ini setan, ini kuntilanak, ini pasti ini penunggu sini. Padahal motor lo mogok karena businya emang nggak layak pakai gitu loh. Nggak diganti, malah nyalain aku gandus. Salah apa cowok, malah kali cowok tiba-tiba lu fitnah gitu loh. Kasian kan gitu kan. Ada unik. Ya pokoknya gue mau ngomong sama kalian, kalau kalian masih percaya hal seperti itu, dukun lah, hal unik, atau kalian mau percaya indigo, ya itu serah kalian, itu kembali kepada kalian sendiri. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue nggak percaya cok, kalau belum ada buktinya gitu loh. Kalau mau ngomong halus, gue masih percaya jin, setan, karena semuanya ada di Al-Quran gitu loh. Sihir pun sebenarnya gue percaya juga, tapi itu di zaman dahulu, di zaman Nabi gitu loh. Di zaman Nabi itu sihir tuh wah gila itu tuh, karena emang ada Nabi kan, Rasul lagi. Itu kan musuh setan loh, pasti setan tuh ngasut manusia, makanya manusia dulu bisa sihir gitu. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa cowok. Aneh ya. Mungkin segitu aja video dari gua. Kalau video ini nggak penting ya nggak apa-apa menurut kalian. Pokoknya video ini tuh buat edukasi aja sama kalian, agar kalian tuh nggak percaya hal seperti mistis seperti itu. Gimana ya, pokoknya kalian tetap semangat, selain hidup ya kan. Di sini gue mau pamit karena gue mau ada urusan di luar. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Bye.